sebetulnya seberapa optimis Bapak bahwa kementerian bisa memastikan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini tidak mematikan investasi retail modern yang sudah ada dan juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk di desa tadi, Pak? Ya memang tidak dimatikan. Baik. Jadi tidak ada yang dimatikan. Yang ada yang sudah jalan tentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada silakan. Hadir koperasi desa itu adalah ekonomi rakyat yang ada di desa, menggerakkan ekonomi kerakyatan. Tentu harapan kita dengan adanya koperasi desa tadi, maka produktivitas hadir. Bahkan nanti bekerja sama dengan BUMDes. Jadi kalau koperasi desa nanti akan memberikan pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat desa, nanti BUMDes itu tugasnya memproduksi hasil-hasil desa. Umpamanya melalui BUMDes nanti ada nanti hidroponik, buah melon, buah semangka, sayur mayur, ternak, ayam betelur, untuk dapat memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis umpamanya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan nanti bisa dijual melalui koperasi umpamanya. Begitu juga UMKM yang ada di desa-desa, supaya masyarakat, perumahan, juga ibu-ibu ya bisa menghadirkan kuliner dan semua produk-produk yang dapat dijual di lingkungan desa. Nah tadi Anda juga sudah menyebutkan nih Pak terkait dengan cold storage begitu ya. Untuk cold storage sendiri itu akan ada di seluruh desa Koperasi Desa Merah Putih dan hingga saat ini sudah semuanya memiliki cold storage itu Pak? Iya betul, cold storage itu diharapkan ada di semua titik. Sekarang kan proses kelembagaannya sudah 81.000 lebih koperasi yang dibentuk yang berbadan hukum. Sekarang sedang proses pembangunan koperasinya. Kantornya, gudangnya, gerai-gerainya. Ya. Ada yang sudah 80%, bahkan sudah lebih. Kurang lebih ada 30.000 lebih sudah dalam proses pembangunan di seluruh Indonesia. Sedang terus berproses, juga nanti sedang dipersiapkan yang belum dibangun, sedang dipersiapkan lahannya, tanahnya. Karena harapan kita, setiap koperasi itu setidaknya memiliki lahan kurang lebih 1.000 meter. Dan koperasinya itu 600 meter. 20 kali 30 itu yang ideal ya. Nah memang tidak semua desa bisa memenuhi angka ideal ini. Tapi semaksimal mungkin kami akan mempersiapkan lahan yang terbaik yang ada di desa, di tempat yang strategis, dan juga akan dibangun nanti koperasi, bangunan koperasi, gerai gudang dan sebagainya. Baik, tapi kalau kita dengar penjelasan Bapak tadi, sebetulnya niat untuk memiliki Koperasi Desa Merah Putih ini sangat baik begitu ya Pak ya. Tapi realisasinya saat ini seperti apa Pak? Khususnya untuk Koperasi Desa ini, apakah sudah sesuai dengan harapan-harapan tadi Pak? Ya sekarang kan tahap pada pembangunan. Tahap pembangunan juga sudah dipersiapkan digitalisasinya, kemudian juga SDM-nya, dan juga nanti modul-modul dan semua barang-barang yang akan diperjualbelikan atau dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah tentu kita berharap nanti seluruh masyarakat desa juga bisa menghadirkan kearifan lokal di desa-desa, produk desa dapat dihadirkan di koperasi-koperasi. Baik, Pak, untuk edukasi kepada masyarakat sendiri, selain sentimen faktor nasionalisme begitu ya, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa sebetulnya Koperasi Desa Merah Putih yang dimiliki oleh desa ini lebih unggul dan lebih konkret begitu keunggulannya dibandingkan dengan retail modern yang telah ada? Iya berbeda ya dengan retail. Retail itu kan mungkin jual pasta gigi, jual sikat gigi, jual sabun, sampo, dan lain-lainnya. Kalau koperasi lebih memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan sembako, ya, tadi LPG, pupuk, pakan ternak, dan lain-lain. Jadi dia bukan seperti toko retail yang menjual salon, pas, semua dan sebagainya. Tapi memang di sini ada apotek, kita punya apotek, klinik, kita punya cold storage, kita punya toko sembako untuk memenuhi. Tapi mungkin itemnya tidak seperti toko retail modern yang ada. Dia berbeda, dia lebih memenuhi kebutuhan dan dia juga bisa menyerap apa yang menjadi produk-produk lokal daripada masyarakat desa. Itu bedanya dengan kalau retail kan dia tidak menyerap apa yang menjadi
produk lokal. Nah, Dia ini produk pabrikan semua. ya Nah, baik. kalau di koperasi kan kita bisa menerima masyarakat desa punya hasil Produk unggulan begitu ya produk Pak ya? unggulan di desa, umpamanya melon, dia mau jual semangka, ada buah mangga dan sebagainya, itu bisa diterima melalui koperasi. Itulah keunggulan koperasi, dia menghadirkan kearifan lokal, dia menerima produk-produk tani, produk ternak, budidaya ikan dan sebagainya yang bisa dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Baik, Pak Wamen, tadi poin yang sangat menarik sekali begitu ya, bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga akan ada produk-produk unggulan dari desanya. Tapi seperti yang kita tahu Pak, masih banyak mungkin daerah yang belum menemukan produk unggulannya, masih banyak yang bingung. Kalau dari Kemendes sendiri, apakah mungkin nanti akan ada pendampingan atau seperti apa Pak untuk menggali ini? Karena kita tahu sendiri untuk keuntungan dari BUMDes itu aja masih kecil begitu ya, bahkan biaya operasionalnya saja cukup besar. Ya begitu. memang kita terus menghadirkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes itu untuk memproduksi Baik, produk-produk unggulan gitu. ya. Tadi seperti saya bilang, buah-buahan, apakah pisang, mangga, anggur, jamu, banyak di daerah itu ya. Juga budidaya ikan, ikan nila, ikan patin, mujair dan sebagainya. Bahkan banyak BUMDes yang sudah bisa mengekspor hasil usaha desanya, diekspor ke luar negeri, itu sudah banyak ya. Sudah 800 desa lebih ya. Ya. Ditargetkan tahun ini sampai 2.000 desa yang bisa ekspor berbagai komoditas yang ada di desa-desa. Jadi BUMDes itu nanti akan mendorong setiap desa mempunyai produk-produk unggulan yang dapat dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan dapat dijual melalui koperasi dan juga diekspor ke luar negeri. Jadi kita mendorong terus BUMDes untuk dapat bekerja sama dengan masyarakat supaya produk-produk hasil desa, hasil tani, hasil nelayan itu dapat bisa hadir di desa-desa, itu harapan kita dan itu akan terus digalakan. Baik, dan pendampingannya jadi tadi melalui Ya BUMDes ya tentu Pak ya? ada pendampingan, ada pelatihan, ada SOP, semuanya memang harus dilakukan secara profesional ya. Jadi kalau tidak profesional dia akan Bingung. mati sendiri ya. Tidak ada pilihan, namanya kita menjual produk itu kan harus memenuhi kualitasnya. Betul. Harus memenuhi standarnya, harus memenuhi waktunya, harganya, dan sebagainya. Itulah sebabnya koperasi nanti akan mendukung. Dengan adanya truk atau kendaraan logistik yang disiapkan oleh Bapak Presiden, itu justru akan mempercepat dan mempermudah mengantar dan menjemput hasil-hasil desa supaya tidak terlambat. Dan